Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, sahabat Spektra yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit bahasan tentang salah satu keutamaan atau pekerjaan yang utama di bulan puasa, yaitu bersedekah. Atau pada pembahasan ini yaitu keutamaan bersedekah atau bersedekah. Sebagaimana dalam peribahasa, dalam bahasa Arabnya itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu ayat atau satu hadis, kalau satu ayat di dalam Al-Quran atau satu hadis pun yang menjelaskan bahwa atau yang menyatakan bahwa sedekah itu membuat kita miskin. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun atau satu hadis pun yang disampaikan itu yang menyatakan bahwa ketika orang bersedekah itu menjadi miskin. Bahkan sebaliknya, ketika orang yang bersedekah akan mendapat rasa kecukupan. Bahkan Allah janjikan ketika kita bersedekah akan ditambah dengan berlipat-lipat hingga 700 kali lipat. Perihal sedekah ini ada sedikit cerita di dalam hadis qudsi. Artinya di dalam hadis qudsi di sana Allah berbicara yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Tatkala Allah menciptakan bumi ini, maka bumi pun itu bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan gunung dan bumi pun hanya terdiam. Akhirnya para malaikat ini bertanya-tanya, kemudian para malaikat ini bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Ada. Allah menjawab, yaitu besi. Lalu para malaikat bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, ada, yaitu api. Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah menjawab, ada, yaitu air. Para malaikat bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah menjawab, ada, yaitu angin. Akhirnya para malaikat pun masih penasaran dan bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu yang dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat daripada angin?" Dari semua itu, mulai dari gunung, kemudian gunung ke besi, kemudian besi ke api, api ke air, air ke angin. Dari kesemuanya itu, adakah yang lebih dahsyat? Ada, Allah menjawab, yaitu amal anak Adam,
yang mengeluarkan sedekah, yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Subhanallah, ternyata yang lebih dahsyat dari sesuatu penciptaan Allah yaitu sedekah. Hadirin sahabat Spektra yang saya banggakan. Kalaulah cerita itu yang tadi disampaikan penciptaan adalah malaikat yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaannya, tentang apa yang paling dahsyat yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, yaitu sedekah. Lah, kalau kita orang tidak mampu seperti kita sekarang, tidak punya uang yang banyak atau punya harta yang banyak untuk disedekahkan, bagaimana? Sementara Allah sampaikan tadi, bersedekah dengan tangan kanan sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya. Jawabannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari, pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Lalu apa sajakah dari persendian itu yang kita dihitung sebagai sedekah? Yang pertama, ta'dilu baina snaini sedekah. Berbuat adil atau mendamaikan orang yang berselisih, orang yang bersengketa, orang yang bersekutu, orang yang bersengketa adalah sedekah. Yang kedua adalah yaitu engkau yang membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, atau engkau membantu menaikkan barang bawaannya ke dalam kendaraan adalah sedekah. Yang ketiga wal kalimatu thayyibatu sedekah. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Jadi luar biasa, untuk yang ketiga, berkata baik itu adalah sedekah. Bahkan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Atau qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Jadi perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disebut-sebut. Yang keempat adalah watumitul adza anit tariq as-sadaqah. Dan engkau yang menyingkirkan gangguan, baik itu duri, batu, atau apa saja yang mengganggu jalan adalah sedekah. Sahabat Spektra yang saya hormati, ini adalah kekuatan sedekah, bahwa kita apalagi di bulan puasa ini, salah satu yang sangat dianjurkan adalah bersedekah. Kalaupun harta kita tidak punya, tadi ada 4 yang
boleh paling tidak persendian kita mana yang dijadikan sebagai sedekah. Yang pertama tadi adalah mendamaikan orang yang berseteru. Kemudian yang kedua, membantu orang naik ke dalam kendaraan atau mengambil atau menaikkan barangnya ke dalam kendaraannya, kemudian berkata yang baik, kemudian menyingkirkan duri ataupun batu yang ada di jalan, itu adalah sebagai catatan sedekah. Demikian kajian kita atau bahasan kita pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk yang gemar bersedekah. Mudah-mudahan, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam maka terputus amal ibadahnya. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, al ilmun yantafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, sebagaimana tadi kita bahas atau Bapak sampaikan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang gemar akan bersedekah, karena itu adalah bagian yang modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.